Beri tepuk tangan untuk Tuhan teman-teman. Tim musik, thank you, kalian luar biasa. I love you. Malam, selamat shalom. Shalom, tadi udah ya. Teman-teman, hari ini kakak gak sendiri sebenarnya. Kak Abdil juga akan khotbah hari ini. Tepuk tangan dong. Buat kakak, Kak Abdil ini mau khotbah ini kakak seneng banget sebenarnya. Terakhir waktu itu kakak kan biasa jadwalin untuk ruang kesaksian, biasa sermon gitu kan. Awal-awal deg-degan gitu kan kayak gitu. Tapi kemarin pas kakak coba share, ajak dia untuk, Dil, lu mau gak join kita sharing sama lu sama gue sama-sama. Karena gue percaya ada banyak cerita dari hidup dia yang kakak percaya akan sangat memberkati hidup kalian teman-teman. Dan tiba-tiba dia dengan sangat mudah berkata, boleh, gas. Luar biasa, kakak kaget. Gaspol. Oke. Oke, teman-teman, hari ini kakak pengen bahas satu hal yang memberkati hidup kakak selama kakak ada di Light. Kemarin beberapa dari pembicara sudah banyak berbicara tentang House of Presence, rumah dari kebebasan, rumah dari hope, rumah dari kasih. Minggu lalu apa ya? Maaf. Maaf. Tapi hari ini kakak pengen share yang kakak alamin dalam hidup kakak, dan kakak benar-benar sangat terberkati ketika kakak ada di Light ini teman-teman. Kakak ambil dari 2 Korintus 12 ayat 9. Kayaknya gak perlu ditampilkan, gak apa-apa, kakak akan bacakan. 2 Korintus 12 ayat 9, teman-teman, kakak ambil dari salah satu terjemahan di Inggris. Kakak akan translatekan saja, kakak sudah translate. Dalam bahasanya dikatakan seperti ini. Anugerahku akan selalu lebih dari cukup untukmu. Anugerahku, sekali lagi, akan selalu lebih dari cukup. Bukan untukmu saja, tapi untuk kita semua. Dan kuasa atau kekuatanku mendapat sebuah tempat untuk diekspresikan secara penuh atau maksimal dalam kelemahan kita. Jadi saya akan bersuka cita dan bersyukur dalam kelemahanku. Karena ketika aku lemah, aku merasakan atau aku mengerti lebih dalam kuasa Tuhan dan anugerah-Nya dalam hidupku. Teman-teman, ketika kakak lagi baca firman ini, sebenarnya kakak bingung gitu. Anugerah buat kakak dalam hidup, kayak kakak ngerti anugerah itu sesuatu yang kakak dapatkan yang gue gak layak dapatkan. Anugerah sesuatu yang mungkin harusnya gue gak dapet, tapi gue dapatkan. Contoh, jangan ngomong gue deh, kakak, kakak ini waktu SMP sebenarnya hampir gak naik kelas. Karena kebanyakan main game. Jadi kelas SMP 2 ke SMP 3, kakak itu sebenarnya hampir gak naik kelas. Peringkat kakak itu peringkat paling bawah. Teman di kelas kakak tuh ada 25 anak, kakak peringkat 1 dari bawah. Gitu, bagus. Tapi, dan seharusnya secara data dan secara fakta, secara nilai dan statistik, harusnya kakak gak naik kelas. Bener kan? Harusnya kakak gak naik kelas. Karena secara nilai, secara performa, kayak dulu kalau sekolah zaman kakak, bukan cuma nilai, tapi ada kayak sikap, kebaikan, atau nilai-nilai tersendiri lah. Dan kakak gak ada bagus-bagusnya sebenarnya dalam semua nilai itu. Bisa dibilang rapot kakak itu kebakaran sebenarnya. Merah semua. Yang biru cuma 1, olahraga. Sama kok. Maaf ya. Tapi kakak sadar saat itu kakak harusnya gak naik kelas. Ketika kakak ambil rapot, kakak udah spaning sebenarnya dari rumah. Kayak keringat dingin. Yang ngambil bapak gue, mama gue kan. Datang, duduk, diam, tenang. Begitu nyampe depan wali kelas coba dong, Lukas, kamu gimana, apa kabar? Baik bu, baik. Ih, baik banget dah. Dan tiba-tiba dia nanya, terus kamu gimana selama ini sekolah? Ada masalah, ada kendala gak? Aman-aman aja sih bu, emang kenapa? Oh iya gini, Lukas selamat ya kamu naik kelas. Tenang. Tapi ada tapinya. Tapi kamu nanti kelas SMP 3 tolong ya belajar lebih baik. Oh siap bu, siap. Kakak udah senang duluan karena kakak udah tahu kakak naik kelas.
Tambah kakak tahu hasil raport kakak. Semerah apa, sejelek apa sebenarnya. Ketika dibuka, walahalam, merah. Merah apalagi matematika. Jangan nggak usah ditanya, itu paling jelek pokoknya lah. Tapi satu hal tiba-tiba guru kakak ketika ngejelasin nih kakak, iya Lukas ini kamu nih agak kurang baiknya Lukas, tolong ya nanti semester lagi SMP 3, SMP berikutnya tolong kamu perbaiki. Kata-katanya gitu dan dia tutup dengan kata, iya ini kita kasih kesempatan kamu ya untuk kamu bisa lanjut sekolah. Aduh nyesek. Dan waktu itu kakak gak ngerti, kakak cuma ngerti kakak seneng kalau kakak tuh naik kelas. Tapi kakak gak pernah ngerti arti dan definisi dari apa yang guru-guru kakak itu lakukan buat kakak. Dan ketika kakak sedang siapkan bahan sharing kakak hari ini, ketika kakak coba inget-inget, kakak baru sadar, bahwa apa yang teman-teman guru-guru kakak lakukan kepada kakak, seakan-akan seperti mereka beri sebuah anugerah kepada kakak untuk kakak bisa lulus. Anugerah gini, sesuatu kakak harusnya gak naik kelas nih. Kakak harusnya gak naik kelas, kakak harusnya ngulang di semester SMP 2. Tapi karena anugerah yang diberikan oleh guru-guru kakak dan semua dan kepala sekolah dan staf sekolah, kakak diberi sebuah anugerah untuk kakak bisa lulus. Akhirnya kakak lulus. Dan kakak balik lagi ke ayat ini, ada ditulis, dan kuasa atau kekuatanku mendapat sebuah tempat untuk diekspresikan secara penuh atau maksimal dalam kelemahanmu. Ketika kakak baca ini, ada satu kata-kata yang sebenarnya menonjol buat kakak itu diekspresikan. Kalau biasa kakak baca Alkitab kan bukan diekspresikan, tapi dimanifestasikan. Dimanifestasikan, diaplikasikan dalam kehidupan kita atau dicurahkan. Tapi entah kenapa di firman ini, di ayat ini tertulis diekspresikan. Dan ketika kakak coba, Tuhan maksudnya apa gitu loh. Dan kakak ibaratkan begini teman-teman. Kakak misalnya temenan sama Kak Yunus. Kak Yunus ini misalnya lagi perlu pertolongan. Misalnya dia pengen beli rumah, gak ada duit. Contoh. Dia perlu pengen beli rumah, tapi dia gak punya duit. Ya udah jangan rumah deh, kegedean deh. Gue juga belum sanggup soalnya. Dia pengen beli jersey soalnya misalnya. Pengen beli jersey NFL. Misalnya, jersey apa aja lah. Tapi dia gak punya duit. Dan dia kurang duitnya. Misalnya kurang 500.000, contoh. Kakak punya 1 juta di rekening kakak. Pertanyaannya gini, kalau misalnya Kak Rival gak pernah ngomong ke kakak, gak pernah nyamperin kakak, kucuk-kucuk Lukas, kamu baik deh, lu ganteng hari ini. Biasa manusia gitu kan sekarang. Enggak, maaf bercanda. Kas, gue lagi perlu duit nih. Buat apa? Buat beli jersey. Berapa sih kurangnya? 500.000. Kalau misalnya dia datang ke kakak dan dia ngomong, kakak punya sebuah ruang untuk mengekspresikan bantuan kakak dalam hidup dia. Kalau dia ngomong, dan ketika Kak Rival datang, Kak Yunus datang, dan dia ngomong, Kas gue perlu bantuan nih, gue perlu pertolongan, gue perlu duit, gue perlu pinjol. Seakan-akan seperti dia membuka sebuah ruang dalam hatinya, dalam hidupnya, memberi ruang buat kakak masuk dan bantu. Buat kakak bisa bantu dia. Nih gope, beli. Dan kakak ketika kakak memikirkan contoh ini, kakak sadar seringkali kakak pun dalam hidup kakak seringkali seperti itu. Kakak sedang misalnya, kakak waktu itu lagi kuliah ini ada tes namanya tes Turnitin. Tes Turnitin itu adalah mungkin yang skripsi di Untar tahu, Hai Untar. Nggak ada, yaudah. Kalau kakak skripsi ini ada yang namanya Turnitin, dan tes Turnitin itu tes kemiripan. Jadi misalnya kakak sudah buat skripsi kakak dari bab 1 sampai bab 5 semua sudah selesai. Ada namanya melewati tes Turnitin, tes kemiripan. Jadi semua data-data skripsi mahasiswa yang sudah lulus di satu universitas, ini akan disimpan di data mereka. Tujuannya apa? Untuk menvalidasi, untuk mengevaluasi supaya skripsi berikutnya tidak akan ada yang sama. Karena kalau sama, percuma, buat apa belajar. Begitu. Akhirnya kakak tes, kakak ini, spoiler, kakak
skripsi bener-bener gak full pure, kakak pakai kata-kata kakak sendiri. Ada kata-kata kakak sendiri tapi ada ngambil dari jurnal orang. Karena gue gak bisa bikin kata-kata sendiri. Akhirnya kakak pasang, kakak masukin dan hasilnya itu maksimal itu 30% kemiripan. Jadi dari 100% skripsi kakak cuma boleh 30%. Itu presentasi yang sangat kecil. Berarti minimalnya kakak gak boleh lebih dari sekian halaman mirip dengan orang yang pernah kerjain. Akhirnya kakak kasih pertama kalinya. Begitu datang, 2 hari datang, tahu hasilnya berapa? 70%. 70%. Buset. Gue nyontek jatuhnya kan. Emang nyontek. Tapi kesel gitu kan, kayak dakdikduk, aduh gimana gitu loh. Karena kalau kakak gak lulus tes Turnitin yang dalam 1 minggu kakak gak selesaikan, kakak gak bisa sidang. Kakak gak bisa lulus. Ya masa gue lulus gara-gara skripsi gue mirip sama orang lain, kan gak lucu gitu loh. Akhirnya kakak masukin lagi. Tiba-tiba masa-masa menunggu ini adalah masa-masa yang buat kakak masa dimana kakak sangat stres sejujurnya. Karena kalau gue nggak bisa selesaikan ini Turnitin, gue nggak bisa selesaikan sidang gue hari ini, kakak nggak bisa lulus di semester kakak saat itu, gue malu. Serius, itu semester ke-5,5. Gue bisa 6 semester kuliah, udah hampir mahasiswa abadi gitu kan. Dan kakak lupa siapa yang ngeh. Kalau nggak salah Kak Brian sempat ngomong, iya muka lu tuh stres banget pas lagi nunggu. Emang gue stres banget gitu loh, kagak bisa tidur. Dan di masa-masa penantian hasil ini, kakak bener-bener kayak stres, pusing, bingung mau ngapain, udah doa, udah jengking, udah segala macem, udah berlut, serius ini penting banget buat kakak, sidang ini buat kakak penting banget saat itu. Tapi ketika kakak pilih surrender, kakak cuma bilang, Tuhan, aku udah selakukan yang menjadi bagianku, aku udah coba courting semua yang mungkin mirip, aku udah coba pakai kata-kata sendiri, sisanya aku serahkan ke dalam tanganmu. Saat itu kakak cuma bisa berserah, kakak cuma bisa menyerah kepada Tuhan. 2 hari kemudian, tebak hasilnya berapa? Di bawah 30%, teman-teman. Anugerah Tuhan sekali lagi, teman-teman. Kakak percaya ketika kakak ngalamin itu, sekali lagi kakak cuma bilang thank you Tuhan. Tapi ketika kakak siapkan ini, kakak kembali ke flashback, kakak juga sadar. Kakak memberi ruang untuk Tuhan beracara dalam hidup kakak. Kakak membuka, seakan-akan seperti kakak sedang membuka hati kakak, dan kakak memberi ruang untuk Tuhan ikut campur tangan dalam skripsi kakak. Kakak beri ruang untuk Tuhan untuk campur tangan dalam event Turnitin kakak. Yang sebenarnya itu dilakukan oleh sistem komputer, dan sistem komputer bisa salah. Bahkan kakak pikir jangan-jangan nih hasil pertama sebenarnya salah. Tapi sekali lagi kakak, yang gue katakan adalah dalam hidup kita, teman-teman, seringkali kita dengar kata-kata sertai Tuhan, sertakan Tuhan dalam apapun hidup kita. Kakak dulu berpikir kayak, iya gue berdoa sih, Tuhan sertai gue. Tapi seringkali kakak enggak, dalam hal-hal occasion tertentu, kondisi tertentu, kakak lupa untuk kakak menyertakan Tuhan dalam apa yang kakak lakukan, teman-teman. Dalam pekerjaan kakak, dalam perjalanan kakak, dalam apapun yang kakak lakukan, seringkali kakak lupa, teman-teman. Tapi hari ini yang kakak mau tekankan adalah, yang kakak juga sampaikan adalah, kakak mau ngajak kita sama-sama yuk. Ketika kita bisa beri ruang untuk Tuhan bekerja dalam hidup kita, percayalah, Tuhan sanggup bekerja dalam hidup kalian, teman-teman. Tuhan sangat sanggup bekerja dalam hidup kalian. Kakak ini lagi ambil kuliah, nggak bisa dibilang kuliah sih, sebenarnya sekolah, Bible study, online, dan dengan orang luar. Jadi kakak itu punya kelas, jadi selama seminggu kakak punya tugas, tapi kakak cuma disuruh diwajibkan ikut kelas itu sekali. Hari Rabu malam jam 11 itu kita kayak komsel, kayak kokas kita di bawah. Tapi ini online dengan orang-orang luar. Ketika kakak ngikutin, sudah berjalan 9 minggu, berarti udah 3 bulanan.
Entah kenapa ada satu pertanyaan dalam hati kakak. Ini online via Zoom meeting. Tapi entah kenapa setiap kali jadi ada satu namanya revival group pastor. Ibarat kata kayak ketua ada revival group pastor, ada student mentor. Student mentor kayak mentor. Revival group pastor itu adalah pastor dari kokas istilahnya. Dan itu ada banyak. Dan setiap kali kakak kelas itu revival group pastor, istilah kata ketua kokas kakak itu selalu ngomong, yuk hari ini kita beri ruang untuk Tuhan. Yuk kita datang, kita open hati kita untuk Tuhan. Mereka mulai doa, mereka mulai setel lagu. Mereka gak nyanyi teman-teman, mereka cuma setel lagu. Tapi sebelum setel lagu itu mereka selalu berkata, Tuhan kami beri ruang untuk Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Dan yang ajaibnya, yang bahkan kakak gak pernah bisa mengerti, kakak selalu bisa rasakan hadirat Tuhan. Kakak bisa rasakan bobot kemuliaan hadirat Tuhan yang benar-benar berat. Bahkan kakak bisa sama kayak Delight. Bahkan itu secara online teman-teman. Kakak gak pernah ngerti, kakak awal gak ngerti itu kenapa. Gimana caranya dari online yang lu jaraknya jauh, lu cuma sekedar tatap muka dan lu gak bertemu muka dengan muka langsung, itu kan agak sulit. Kalau misalnya komsel tapi lu gak tatap muka secara langsung tapi Zoom. Tapi entah kenapa setiap kali kakak komsel di online itu selalu ada aja Tuhan bekerja. Tiba-tiba holy laughter, tiba-tiba ada nubuatan, tiba-tiba ada pelepasan. Dan sesekali kakak bertanya ke satu student, istilah kata ke mentor kakak, sebenarnya apa sih yang buat kalian tuh bisa ngalamin Tuhan? Apa sih, gini, gue bingung gitu loh. Ini translatean kakak ya dalam bahasa Indonesia. Kalau gue ngomong Inggris, ribet. Apa sih rahasianya lu orang tuh bisa gitu loh, cuma sekedar, bahkan di online, Zoom lu orang cuma setel lagu, cuma sekedar ngomong, tiba-tiba hadirat Tuhan tuh bisa hadir dengan sangat kuat. Ada satu kesaksian teman-teman, jadi ada satu nenek-nenek, umur 65, ikut kelas. Serius, ada kakek-kakek bahkan ikut kelas. Itu luar biasa sekali. Dan minggu pertama sampai minggu keempat, minggu kelima, beliau tidak pernah merespon apapun akan apa yang kita lakukan. Kakak pikir mungkin karena sudah tua, sekali lagi bukan tanpa menghormati, tapi mungkin karena dia sudah berumur dan mungkin kurang bisa menangkap, itu yang kakak pikirkan. Tapi minggu ke-6 dan minggu ke-7 tiba-tiba dia bernubuat. Seorang nenek 65 tahun yang 5 minggu bahkan dia gak pernah berbicara, ditanya jawab seadanya. Minggu ke-6 tiba-tiba dia bisa bernubuat, dia bisa berdoa, dia mimpin kokas. Dia mimpin kokas guys. Umur 65, kita jangan mau kalah. 65, Zoom, kita langsung. Tapi ini ketika ditanya oleh salah satu student mentornya yang lain, dia cuma bilang 4-5 minggu pertama dia gak pernah merasa pengen. Hati dia tahu dia ada masalah, dia tahu dia punya kerinduan, tapi dia gak pernah membiarkan, dia bisa kata dia buka hati dia untuk biarkan Tuhan bekerja. Karena dia bilang dia malu. Sudah umur, bukan sekali lagi tanpa mendiskreditkan. Dia malu, ibaratnya kalau dibahasakan dia malu kalau misalnya harus ngalamin namanya holy laughter. Dilawat hadirat Tuhan dan sebagainya. Nanti istilah kata cucunya bilang apa, keluarganya bilang apa. Tapi kenapa ketika ditanya kenapa lu sekarang bisa ngelakuin, dia cuma jawab simple. Aku cuma sadar selama ini yang aku lakukan adalah menutup pintu hatiku. Yang aku lakukan, aku tahu Tuhan panggil aku tahu Tuhan pengen bekerja, bahkan aku tahu Tuhan tuh kayak narik aku. Ayo sini, datang, alamin aku. Dia katakan Tuhan, aku tahu Tuhan punya kerinduan untuk ngelawat aku. Dan aku tahu Tuhan punya kapabilitas yang sangat lebih, even to online. Tapi permasalahan adalah di hatinya. Dia gak pernah mau membuka ruang di hatinya untuk Tuhan bisa berekspresi penuh dalam hidupnya teman-teman. Dan singkat cerita ketika dalam grup kecilnya dilanjutkan penyembahan, dia dilawat Tuhan karena simpelnya dia cuma ngomong, Tuhan aku buka hatiku untuk Engkau bekerja penuh dalam hidupku. Dan kakak bisa saksikan hari ini, bahkan sampai kemarin dia masih bisa kesaksian teman-teman. Kesaksian begitu banyak keluar dari hidup dia teman-teman.
Sekali lagi karena apa? Karena sekali lagi kakak percaya dari sisi Tuhan, dari pihak Tuhan, dia sangat pengen yang namanya menyalurkan banyak dalam hidup kita teman-teman. Kakak percaya Light ini punya banyak yang Tuhan pengen kerjakan dalam hidup kita. Kakak seringkali rasakan, berkali-kali kakak rasakan bobot, kakak rasakan hadirat kemuliaan. Tapi permasalahan seringkali kakak sendiri pun kakak gak mau beri ruang Tuhan bekerja, berekspresi dalam hidup kakak. Kenapa? Karena gue malu. Kalau gue mesti angkat tangan, kalau gue mesti terkelungkup. Serius, kalau gue mesti terlentang. Kalau tiba-tiba gue shaking dan gue ketawa, gue mau dibilang apa? Ada sebuah pride dan ego dalam hidup kakak yang kakak gak berani lakukan itu. Kakak gak berani lepaskan itu teman-teman. Tapi kakak sadar, ketika kakak mulai bisa beri ruang, kakak singkirkan ego kakak dan kakak beri ruang untuk Tuhan berekspresi. Kakak sadar di situ kakak Tuhan mulai bisa bekerja mencurahkan anugerahnya dalam hidup kita teman-teman. Selanjutnya, jadi kakak lanjutkan di ayatnya. Jadi saya akan bersuka cita dan bersyukur dalam kelemahanku. Karena ketika aku lemah, aku bisa merasakan dan aku mengerti lebih dalam akan kuasa Tuhan dalam hidupku. Dulu kakak akan berpikir, buat apa gue bersuka cita karena kelemahan gue. Kakak ini orang yang istilah kata gue gak mau orang lihat kelemahan gue. Kakak gak pengen satu orang pun ngelihat kakak orang yang penuh dengan kelemahan. Atau ya ibarat kakak pengen lihat sebagai anak yang baik-baik. Dan seringkali ketika kakak berusaha mempertahankan standar itu, standar gue adalah anak yang baik, standar gue adalah anak yang gak punya banyak masalah ini, seringkali kakak capek sendiri. Dan kakak capek dan kakak gak pernah bisa punya ruang untuk kakak datang ke teman-teman kakak, ke sahabat kakak, ke mentor-mentor, untuk kakak minta didoakan. Untuk kakak bisa in touch dengan mereka atau engage dengan mereka. Sampai satu titik di mana kakak tahu, satu momen dalam ibadah Light kakak ingat, kakak tahu gue udah gak kuat apa yang kakak alamin, beban begitu berat, dan kakak tahu kakak perlu didoakan. Meskipun dalam hati kakak sering kali, enggak, gue gak mau didoain, gue harus yang mendoakan. Gue harus terlihat kuat. Di tengah badai, di tengah istilah kata tekanan, gue harus jadi orang yang bisa memberkati. Tapi momen itu kakak tahu kakak gak akan pernah bisa kuat. Dan di titik itu kakak mulai beranikan diri buka hidup kakak. Dan kakak minta teman kakak untuk doakan kakak. Dan satu hal ketika didoakan, dinubuatkan, kakak ngalamin lawatan Tuhan, kakak ngalamin transformasi, pemulihan. Tapi satu hal yang mau kakak tekankan, yang kakak sadari adalah kakak bisa bersuka cita. Kakak bisa bersyukur ketika kakak buka kelemahan kakak terhadap teman-teman kakak. Kenapa? Karena kakak tahu ketika kakak buka kelemahan kakak, kakak bisa mengerti hati mereka. Kakak bisa kenal mereka. Kalau misalnya kakak datang ke satu teman kakak cerita, kakak curhat, gue lagi ngalamin ini, doain gue ya. Dengan begitu mereka bisa share hati mereka. Kas lu tuh begini, lo harusnya begini, hal yang baik adalah seperti ini. Dan tanpa sadar itu membuat kakak merasa kalau kakak bisa lebih mengenal mereka, kakak bisa lebih mengerti mereka. Kakak bisa lebih merasakan istilahnya kasih, kepedulian yang mereka berikan dalam hidup kakak. Karena kakak buka hidup kakak untuk mereka teman-teman. Dan kakak lanjut di mana anugerah Tuhan cukup banyak berbicara dalam hidup kakak teman-teman. Contoh kecilnya. Waktu itu kakak lagi bangun rumah kakak yang sekarang ini lagi direnov. Waktu itu kakak ingat 2016. Dan kakak ujungnya karena dibangun dari ulang, dari bawah dihancurin, diratain, kakak mesti bangun dari awal, kakak mesti renov. Kakak mesti ngekos ujungnya. Meskipun ngekosnya gak jauh dari rumah kakak. Akhirnya direnov, kakak sewa kos rumah ini untuk 6 bulan. Karena dijadwalkan memang 6 bulan. Tapi kebetulan berbentokan dengan lebaran. Jadi pada pulang kampung tukangnya, ujungnya kakak harus extend 2 minggu. Saat itu kondisinya kakak sedang pulang dari luar kota dengan keluarga kakak. Ada pelayanan. Dan orang yang punya rumah kos ini telepon papa kakak dan bilang, sorry pak, ini rumahnya gimana? Karena besok atau 2 hari lagi ini akan habis, masa sewanya akan habis.
Dan mendadak setelah pulang, begitu bener-bener dari airport sampai rumah kos kakak, hal yang pertama papa mama kakak ajak kakak dari kakak lakukan adalah berdoa. Yuk doa yuk, kita sepakat satu keluarga minta extend rumah ini 2 minggu 3 minggu lah. Karena emang dijadwalkan 2-3 minggu lagi karena sudah finishing juga. Sebenarnya itu mustahil. Itu mustahil karena sekali lagi rumah ini mau ditempatin oleh orang yang punya. Dan dia sudah punya tenggat waktunya. Sementara keadaannya juga tukang kakak ada beberapa ada yang belum pulang dari kampungnya. Hasilnya kita berdoa, kita sepakat, kita minta untuk supaya bisa diberikan kelonggaran supaya kakak bisa dapat 2 minggu lagi, 2-3 minggu kakak lupa, sorry. Untuk perpanjangan kos rumah ini. Kita berdoa. Akhirnya orangnya hari itu juga orangnya datang, ngobrol, ngomong, kakak juga di situ. Dan entah kenapa ketika papa mama kakak lontarkan perkataan, Bu boleh gak minta kelonggaran untuk kita minta sewa diperpanjang 2-3 minggu lagi. Dan percaya gak percaya, dari mulut ibu tersebut keluar kata boleh. Tidak ada negosiasi, tidak ada namanya kayak jangan nih Bu, jangan atau nego berapa bulan lagi, enggak. Tapi simpel langsung boleh Bu. Ibu bahkan pakai sampai ibu perlu, kalau sudah ibu balikkan kunci ke saya. Sekali lagi itu kakak gak ngerti itu artinya apa. Tapi ketika kakak renungkan sekali lagi, seakan-akan seperti Tuhan sedang berbicara dalam kakak dan keluarga kakak. Lihat, di saat engkau lemah, di saat titik engkau lemah, dan di mana engkau menyertakan aku, engkau membuka pintu, engkau membuka ruang untuk aku bisa bekerja di tengah-tengah keluarga kalian. Lihat apa yang bisa aku perbuat buat keluarga kalian. Lihat apa yang Tuhan bisa perbuat dengan keluarga kita, teman-teman. Dan kakak percaya ini bukan jatah kakak doang. Kakak percaya pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan bukan cuman hanya untuk kakak seorang karena kakak pokok bang, enggak. Kita semua anak Tuhan, kita punya hak untuk mendapat hak dan anugerah Tuhan, teman-teman. Dan kakak percaya ketika kita mau boleh belajar buka hati kita buka hidup kita, kakak percaya anugerah Tuhan akan tetap tercurah untuk hidup kita. Tapi mau gak kakak malam ini kakak ngajak kita sama-sama kita buka hati kita buka hidup kita sekali lagi untuk kita beri ruang Tuhan berekspresi penuh dalam hidup kita. Dan kakak percaya bukan cuma anugerah, tapi banyak hal akan dikerjakan dalam hidup kita, teman-teman. Next ya kakak akan bahas mengenai, kakak akan sedikit share mengenai respon. Kakak ada bahas 2 respon yang ketika kita menerima anugerah Tuhan, apa respon yang bisa kita keluarkan? Teman-teman kalau bicara respon, beda dengan reaksi. Sekali lagi, menurut kakak, reaksi adalah ketika gue dengar sebuah berita, reaksi gue adalah kaget. Gue kaget. Misalnya temen gue, kenapa? Reaksi kakak adalah kaget. Tapi respon adalah apa yang keluar dari diri kita dan yang kita lakukan. Itu respon. Dan kakak akan ada bagikan 2 respon yang ini memberkati kakak dan Kak Abdil. Bagaimana kita merespon ketika Tuhan memberikan anugerahnya dalam hidup kita. Kakak boleh undang Abdil. Beri tepuk tangan untuk Abdil, teman-teman. Kakak percaya apa yang dia bagikan ini akan sangat memberkati kalian. Thank you, Pastor. Gua pakai gua ya biar lebih santai soalnya lagi deg-degan gitu. Jadi hari ini Lukas tadi udah sharing 2 respon. Sebelum gua bicara lebih lagi, gua itu mau appreciate dia lah. Dia itu salah satu pendobrak comfort zone gua, zona nyaman gua. Gua bisa datang ke sini, gua bisa berbicara sampai sekarang di sini sekarang itu karena dia. Salah satunya maksudnya salurannya dari Tuhan lewat dia. Itu thank you Lukas, lu udah mengeluarkan gue dari zona nyaman gue. Asik. Oke, di sini hari ini gue pengen sharing respon anugerah yang gue rasakan belakangan ini. Gue nggak akan bosen-bosennya ngomong light itu adalah salah satu perubah hidup gue, perubah
perubah hidup gue lah, perubah nasib. Ah, grogi banget. Jadi gue ini kalau kalian tahu gue sempat mengalami sebuah namanya kecelakaan. Di situ kecelakaan itu kecelakaan pertama yang gue nggak pernah expect gue terjadi di sini. Gue terjadi di tanpa orang tua gue terjadi nggak ada yang namanya papa, mama, adik atau siapapun. Gue mengalami ini di my second family di saat gue berada di lingkungan ini. Jadi gue anugerah tadi berbicara sesuatu yang kita terima, walau sesuatu yang kita terima yang kita merasa itu kita tidak layak, tapi kita menerima itu. Gue merasakan hal itu. Di saat gue kecelakaan tersebut ada Pastor Lukas dan Korobi yang membantu gue. Itu suatu hal yang menurut gue sedikit gimana ya, kayak membuat hidup gue kayak ternyata masih ada orang baik yang peduli gue. Gue merasa kayak wah, this is the real unconditionally love. Maksudnya kayak gue kayak merasakan kasih mereka sebagai kakak, Korobi kasih Lukas sebagai om. Dia yang ngomong sendiri om loh. Gue merasakan itu, gue merasakan Kokris, Civina, bagaimana mereka peduli, Yunus, Brian. Gue kayak gimana ya, gue kecelakaan itu malah bersyukur sebenarnya. Gue tuh kecelakaan tuh bersyukur karena gue bisa merasakan kasih yang gue belum pernah merasakan ini gitu loh. Gue belum pernah merasakan suatu kasih yang menempel sampai sekarang dan sampai kapanpun itu akan menempel salah satu. Nah, di sini gue akan berbicara tentang respon dari anugerah. Gue merasakan hal ini, gue merasakan apa yang namanya kasih, gue merasakan apa yang namanya kasih persaudaraan. Di sini beberapa waktu yang lalu itu teman kerja, ada teman kerja, dia lagi sakit dan gue kayak ya udah lu sakit ya sakit aja. Ya ngapain gitu loh. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang menggerakkan hati gue. Tiba-tiba di suatu malam dia kan nggak masuk tuh. Akhirnya gue kayak tertrigger gitulah, terpancing. Tiba-tiba kayak harus kunjungi dia. Maksudnya kayak bukan harus, maksudnya ada kesempatan untuk mengunjungi dia. Kayak oke, gue langsung tembak. Bro, lu ada di rumah nggak? Di kos nggak? Ada bro. Kenapa? Gue langsung ke sana ya. Gak usah, gue udah sehat. Istilahnya dia nolak basa-basi lah. OTW bro. Gue langsung ngomong gitu. OTW bro. Oke. Dia langsung, gue nggak usah. Gue udah sampai depan rumahnya. Gue telepon. Di reject gitu loh, kayak ya mungkin kayak menolak something like that. Maksudnya kayak dia menolak, kayak reject apa yang kebaikan gue gitu. Tapi akhirnya gue lebih ke arah gue tetap terus kontak dia. Akhirnya dia membukakan pintu. Akhirnya gue mengunjungi dia, sama halnya yang gue terima. Jadi kayak gue menerima hal itu. Gue waktu sakit, bagaimana Lukas, bagaimana Korobi, bagaimana Civina, Kokris, semuanya lah, Brian, Yunus, kayak kayak gue merasa dirawat gitu loh. Walaupun gue seorang anak rantau sendiri, sedih banget ya kayak, tapi gue merasa dirawat, gue merasa punya keluarga yang sangat intim. Di situ gue langsung ini teman gue yang tadi mengunjungi, membesuk dan sebagainya macam. Kayak gue ini sebenarnya kayak hal yang nggak penting banget menurut gue, hal yang sesuatu ini gue bisa reject kapanpun untuk kesempatan ini, tapi gue lebih memilih ini. Dan di suatu hari dan setelah itu kejadian itu dia merasa kayak terberkati banget lah sama apa yang gue lakukan, dan gue merasa bersyukur dia bisa merasakan apa yang gue rasakan saat gue mengalami kecelakaan tersebut.
Di situ gue merasakan anugerah itu sesuatu yang nggak bisa kita dapatkan, sesuatu yang bisa kita dapatkan, tapi kita itu kayak nggak layak gitu sebenarnya kita dapatkan tersebut. Di situ gue merasa we have to be kita harus bisa menjadi jadi kayak blessed to be a blessing. Jadi kayak kita terima berkat, jangan biarkan berkat itu tuh stuck di kita gitu loh. Kayak gimana ya? Kalian itu kan anak-anak LED, pasti gue tahu, gue percaya, gue udah melihat sendiri kalian itu anak-anak yang diberkati Tuhan. Anak-anak yang mengalami perubahan besar. Di sini gue tahu semua lah, maksudnya kayak semua telah berubah. Pokoknya gue merasakan waktu kumpul musik, gimana perubahan yang dialami, gimana proses. Gue itu merasa bangga bisa berada di sini. Dan di situ gue lebih menekankan jangan sampai berhenti di sini doang. Itu apa artinya nama light? Ya lu menjadi terang di kegelapan, ya kan? Di situ lu harus bisa menjadi berkat untuk orang lain, bahkan orang yang nggak mengenal Tuhan pun. Kayak orang yang lu nggak usah berharap lah dia datang ke Tuhan. Maksudnya kayak gimana ya? Lu nggak usah muluk-muluk, ayo bro bertobat bro. Kalau nggak kerajaan Tuhan sudah dekat dan lain-lain. Padahal dia orang server, beda server gitu. Kayak dipaksa-paksa, nggak harus kayak gitu. Maksud gua kalian jadi berkat aja, menjadi berkat. Kalian merasakan apa di sini kalian salurkan, kalian berikan ke orang lain. Jadi kayak berkat itu jangan sampai berhenti di sini, karena gue tahu Tuhan itu kasih berkat yang banyak di sini untuk disalurkan lagi. Blessed to be a blessing. Itu yang respon yang pertama. Respon yang kedua akan dijelaskan oleh Pastor Lukas. Thank you guys. Beri tepuk tangan sekali lagi dong untuk Abdil. I'm very proud of you bro. I'm very proud of you. Pulang bebek rendang kita. Oke, kakak lanjutkan. Kakak juga gak akan lama-lama lagi. Teman-teman, seperti yang tadi Kak Abdil cerita, sharekan ketika kita bisa mulai freely receive and freely give juga. Kakak percaya juga ketika itu seakan-akan berbicara seperti kita diberi satu talenta oleh Tuhan. Dan ketika bisa share talenta itu, seakan-akan kita sedang memproses talenta itu untuk kita bisa dipercayakan lebih lagi. Dan kakak percaya ini juga gak akan cuma bekerja dalam hidup Abdil, tapi kepada kita semua teman-teman. Ketika kita aplikasikan dalam hidup kita, kakak percaya ketika kita mulai bisa beri anugerah, beri berkat yang sama ke teman-teman kita. Kakak percaya berkat yang lebih kuasa, yang lebih besar lagi juga akan dihadirkan dalam hidup kita teman-teman. Karena kakak percaya berkat, anugerah dan kuasa itu bukan cuma buat kita, tapi untuk orang lain sekitar kita juga. Kita dapat karunia untuk berkata-kata, kita dapat karunia untuk bernubuat. Itu bukan buat kita doang, tapi itu untuk orang lain. Dan kakak percaya ketika kita bisa beri kepada orang lain, kakak percaya itu juga akan ditambahkan lebih lagi dalam hidup kita teman-teman. Dan respon yang kedua yang kakak pengen share adalah bersyukur. Teman-teman, kakak ambil di kitab di Lukas diceritakan ada 10 orang kusta yang datang kepada Tuhan untuk minta kesembuhan. Dan ketika Tuhan menyembuhkan mereka, di firman dikatakan, oke, pergi tujukanlah kepada dirimu kepada imam. Dan dalam perjalanan dituliskan mereka sembuh, mereka menjadi tahir. Tapi juga Alkitab menuliskan ada satu orang di antara ke-10-nya yang dia memilih untuk kembali. Dia sadar dia sudah sembuh, dia sadar dia sudah tahir dan pulih. Tapi dia memutuskan untuk kembali balik ke Tuhan dan dia bersyukur. Dia berterima kasih. Dan di akhir dituliskan imanmu telah menyelamatkan engkau. Teman-teman, kakak pengen share seperti ini. Kakak ini kalau bisa bilang kakak tuh lahir oleh karena anugerah. Kalau kalian belum tahu ceritanya, kakak akan ceritakan di sini. Kayak kakak belum pernah cerita. Dalam dunia kedokteran itu ada yang namanya prematur. Prematur adalah sebuah kondisi di mana seorang bayi lahir tidak normal. Normal bayi mungkin 3 kilo, kakak kurang tahu, panjangnya mungkin 30 cm.
Kakak denger gitu. Tapi dalam kondisi kakak lahir, berat kakak bahkan gak sampai 1 kilo. Bahkan kakak panjangnya gak bisa dibilang panjang. Ketika kakak lahir, ketika dokter biasa kalau lahir bayi kan digendong begini. Kakak gak bisa digendong gitu. Sorry. Kakak digendong begini. Kayak ngangkat anak burung. Serius. Papa kakak yang ceritakan hal itu. Dan kakak percaya dia gak bercanda. Kayak anak burung gitu kan. Tapi itu faktanya teman-teman. Kakak lahir dengan kondisi yang tidak normal. Jantung kakak gagal, paru-paru kakak gagal, darah kakak bukan merah hijau. Karena sudah empedu kakak udah rusak. Untuk kakak bisa hidup, untuk kakak bisa berlanjut kehidupan, kakak mesti diinfus. Lengan kakak sekecil ini, sekecil kelingking. Otomatis uratnya gak bisa dicari. Dan satu-satunya urat yang bisa dimasukkan jarum adalah di kepala kakak. Jadi kakak sekecil itu dimasukkan jarum ke dalam sini untuk kakak bisa hidup. Dan dokter tetap memutuskan kakak gak bisa hidup. Tapi kakak bisa diperjuangkan dengan masuk ke inkubator. Inkubator itu adalah sebuah alat bantu hidup untuk bayi. Dan kakak hari itu ada 2 bayi yang lahir, yaitu kakak dan 1 orang lagi. Dengan kondisi yang benar-benar sama mirip, sama persis dengan kakak. Dan kakak masih ingat ketika kakak di inkubator, papa kakak cuma menceritakan, papa kakak cuma bisa berdiri di balik ruangan itu, pintu kaca ruangan itu. Dan entah kenapa ada sebuah doa dari mulut papa kakak yang berkata, Tuhan, kalau engkau beri Lukas kesempatan untuk hidup, aku akan kesaksian. Aku akan ceritakan hal ini. Singkat cerita, ketika doa itu, sorry kakak lupa katakan, bayi seharusnya kalau lahir adalah nangis. Itu menandakan bayi itu sehat. Kakak gak nangis. Bener-bener kakak gak nangis. Pertama kali kakak nangis, kakak di inkubator. Kakak tiduran ngadep begini. Ini papa kakak yang ceritakan. Papa kakak di balik ruang kaca, papa kakak ngeliat ke kakak. Kakak nengok ke papa kakak, masih bayi kondisi kecil. Dan kakak nangis bukan oe. Nangis air mata kakak jatuh ke sini atau ke sini kakak lupa. Tapi jelas kakak gak bersuara, kakak gak nangis. Dan ilmu kedokteran mengatakan ketika bayi gak nangis dan nangisnya mengucurkan air mata, sama saja dengan bayi itu mengatakan say goodbye. Bayi itu harusnya meninggal. Dan harusnya detik itu kakak mati. Kakak meninggal. Harusnya kakak gak pernah punya kesempatan untuk hidup. Harusnya kakak gak pernah punya kesempatan di mana kakak bisa survive. Tapi entah kenapa kakak percaya ini anugerah Tuhan. Tapi kakak juga percaya ini adalah sebuah iman dari papa mama kakak. Entah kenapa tiba-tiba mama kakak dengan sangat bold dan berani datang ke dokter dan mengatakan, dokter aku pengen nyusuin anak aku. Dokter aku pengen kasih ASI ke dia. Dokter bilang gak bisa. Karena kalau kamu kasih kakak aku dia harus cabut semua jarum di tubuh kakak. Dan kakak selesai. Tapi mama kakak sekali terus bersikeras. Aku pengen susuin. Aku pengen kasih susu ke anakku. Singkat cerita kakak juga lupa. Kakak percaya nih Tuhan. Tiba-tiba kakak bisa nangis onge. Bener-bener onge nangis bayi. Dan mendadak kakak bisa dikasih susu. Kakak sehat. Dan kakak cuma mau bilang teman-teman, kalau kakak ada di sini itu anugerah Tuhan. Kakak anugerah Tuhan. Kakak dulu gak pernah mengerti arti sebuah kesempatan ini ya, anugerah untuk kakak bisa hidup dari yang Tuhan berikan teman-teman. Kakak gak pernah ngerti, kakak cuma anggap ya sudah pekerjaan Tuhan mungkin untuk dia bekerja dari hidup kakak, sudah pekerjaan Tuhan, sudah haknya, mungkin sudah kewajibannya dia untuk dia melakukan hal tersebut. Tapi satu sisi ketika kakak sedang merenungkan firman ini, kakak cuma ketemplak dengan satu perkataan yang keluar dari hati, muncul di hati kakak. Kalau kamu bisa hidup, kalau kamu bisa berdiri, kalau kamu bisa bernafas, kamu bisa buang air, mohon maaf, itu anugerah. Itu anugerah. Sekali lagi itu anugerah teman-teman. Dan respon kakak satu kali lagi. Kakak cuma datang. Ketika kakak siapkan ini, kakak cuma datang ke Tuhan dan kakak cuma bisa berlutut dan kakak cuma bisa bilang, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih.
Kakak cuma bisa mengeluarkan perkataan terima kasih dalam hidup kakak teman-teman. Gak ada kata-kata lain yang bisa kakak keluarkan, cuma thank you, thank you, thank you. Dan kakak sadar, hidup kakak anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kakak seperti sebuah benih yang Tuhan taruh dalam hidup kakak. Sebuah benih iman, sebuah benih anugerah yang Tuhan taruh dalam hidup kakak teman-teman. Dan kakak percaya ketika kakak percaya gini, ketika Tuhan beri kita sesuatu, ketika Tuhan kasih sebuah janji, benih, iman ataupun apapun itu, kakak percaya tujuan Tuhan pengen supaya itu menimbulkan sebuah kerinduan dalam hati kita untuk mengenal Dia, untuk menginginkan Tuhan lebih lagi, untuk menginginkan Tuhan lebih lagi dan mengenal Dia lebih lagi. Dan ketika kakak sadari akan apa yang kakak alami dalam hidup, itu membuat kakak cuman ngomong kayak, gue gak ngerti dan gue gak ngerti apa sebenarnya maksud Tuhan ngasih gue kesempatan kedua. To be honest, bayi satu lagi bukan kakak sekali lagi gak menghormati dia. Dia meninggal. Kondisi yang sama dia nangis seperti kakak. Dia meninggal teman-teman. Dia gak selamat. Dan sini kakak cuma bilang, apa yang Tuhan buat dalam hidup kakak, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kakak. Ini sebuah benih anugerah ini teman-teman. Dan kakak cuma bilang, kakak percaya Tuhan sudah beri banyak yang dalam hidup kalian. Respon kalian akan menentukan segalanya. Respon kalian akan menentukan seberapa jauh benih ini bisa tumbuh. Respon kalian akan menentukan seberapa jauh benih yang Tuhan beri itu bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan teman-teman. Dan ketika kakak sadar ini, kakak cuma bilang, Tuhan kalau emang diizinkan, aku gak akan pernah malu menyaksikan ini. Ini sebuah benih. Ini sebuah benih seperti kakak bilang, kakak terima freely. Kakak terima kesempatan hidup ini gratis. Gue gak pernah ngelakuin apapun untuk gue dapat kesempatan ini. Dan kakak cuma pengen beri kerinduan hati kakak, semenjak itu kakak cuma pengen kasih anugerah yang sama. Dimana ada orang mungkin punya kesempatan dimana kakak gak tahu, mungkin dia punya mengakhiri hidup, lelah dengan hidupnya. Dan kakak pengen kasih anugerah yang sama, benih yang sama ini teman-teman. Karena kakak percaya ketika ini disalurkan ke orang lain, kakak percaya itu akan berbicara banyak dalam hidup mereka. Dan kakak percaya ketika kakak juga salurkan ini, ketika kalian bisa salurkan hal yang sama dalam hidup kalian, kakak percaya Tuhan akan salurkan lebih banyak lagi dalam hidup kalian teman-teman. Amin. Kakak sudah selesai, tapi boleh gak kakak minta tim musik buat naik? Kakak pengen minta waktu 5 menit aja. Take time teman-teman. Yuk mau gak kita coba refresh lagi. Kita ingat kembali apapun yang telah Tuhan janji Tuhan. Sekecil apapun, even Tuhan cuma berkata, aku akan pulihkan keluargamu. Aku akan beri engkau sekolah yang terbaik. Aku akan selamatkan keluargamu, aku akan berkati keluargamu. Hal sekecil apapun teman-teman. Jangan pernah pandang itu kecil. Karena mungkin di mata kalian kecil, tapi di mata Tuhan itu besar teman-teman. Dan kakak mau ngajak kita ambil 5 menit sebentar. Sebentar 5 menit. Yuk kakak pengen kita sama-sama tutup mata semua. Fokusin hati kita, fokusin diri kita ke Tuhan. Dan coba ingat kembali setiap janji Tuhan. Janji demi janji. Atau apapun yang pernah Tuhan beri dalam hidup kalian. Mungkin Tuhan pernah ngomong, aku akan selamatkan keluargamu sekali lagi. Aku akan berkati engkau, aku akan bawa engkau keluar dari permasalahan ini. Aku akan selamatkan engkau atau apapun itu. Tapi kakak mau ngajak kita sama-sama balikin semua ke Tuhan teman-teman. Ingat lagi. Ingat momen-momen itu teman-teman. Momen dimana kalian rasakan jamahan Tuhan. Momen dimana kalian rasakan hadirat Tuhan teman-teman. Dan mulai naikkan sebuah pengucapan syukur. Naikkan sebuah pengucapan syukur. Karena kakak percaya anugerah Tuhan ketika dilimpahkan. Dan ketika kita bisa meresponi dengan sangat baik. Ini akan bekerja dan berbicara begitu banyak teman-teman.